Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Regresi Anak Bangsawan. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian, karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, Sien kemudian berpindah ke kuil Aquanis. Kita diperlihatkan sosok Alice yang saat itu berdoa kepada Water God Aquanis. Wahai Aquanis, ibu dari segala sesuatu yang merupakan air, aku telah siap menerima kekuatan darimu. Tolong jawablah permintaanku, ucapnya sambil merapal mantra. Ketika Alice mengarahkan lengannya ke arah depan, kita diperlihatkan energi Aquanis yang saat itu perlahan-lahan mulai memasuki tubuh Alice dengan kepadatan yang amat luar biasa. Marian di sisi lain pun mengatakan, untuk seorang manusia, Alice sudah bertahan dengan cukup baik. Tapi Relic Serpent saat itu bertanya, baru kali ini aku melihat manusia dengan kemauan sebesar itu. Sudah beberapa bulan di sini, tapi dia sudah bisa menerima kekuatan penuh dari kekuatan Dewi Air. Air di kuil ini adalah esensi dari air pertama yang diberikan Dewi kepada dunia manusia. Kalau dia menerima kekuatan penuh itu, dia akan mewarisi kekuatan Dewi Air dan menjadi inkarnasinya. Dan benar aja, berkah pun saat itu mulai didapatkan oleh Alice, dan Alice sepertinya mulai berevolusi menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Relic Serpent yang melihat kejadian itu pun mulai mengatakan, namun bertahan lebih dari kekuatan itu mungkin akan menjadi masalah bagi tubuh manusia. Sejauh apapun kau membantunya Marian, dia tidak akan bisa mengabaikan batasan dari tubuhnya sendiri, ucapnya kepada Marian. Marian yang mendengar ucapan seperti itu dari Relic Serpent pun mengungkapkan, aku tahu hal itu. Aku cuma berharap bisa tetap di sini membantunya sebisaku saja. Dan di momen ini Relic Serpent sempat menanyakan sesuatu yang membuat Marian juga terkejut dan penasaran tentang apa yang dimaksudkan oleh Relic Serpent. Relic Serpent mengungkapkan, ini tentang Demonic Sword yang barusan. Apakah kau mengenal dirinya? Dan Marian mengatakan, mungkin agak aneh jika disebut aku mengenalnya. Kurasa lebih seperti akulah yang membunuh master terdahulu dari anak itu. Sien kemudian berpindah ke tempat Cian berada. Cian saat itu memandang ke arah belati Kairamnya sambil merasa bingung apa yang terjadi pada Kairam. Dia dari tadi hanya diam saja dan gak mau mengungkapkan apapun. Sebenarnya apa hubungan yang dia punya sama Marian? Dasar belati keras kepala, ucapnya sambil melemparkan Kairam tepat ke arah pintu. Dan ternyata di balik pintu itu ada Estia. Estia saat itu panik karena hampir saja dia kena lempar pisau oleh Cian. Dia mengatakan bahwa kedatangannya ke sini hanya untuk mengecek apakah Cian baik-baik saja, tapi malah jadi hampir mati. Cian kemudian mengatakan, memangnya apa yang bocah sepertimu khawatirkan dari diriku? Aku bisa mengatasi segalanya. Estia pun bilang, Tuan Cian, aku sudah melihat masa depan dengan penglihatanku. Cian yang dengar kata-kata kayak gitu pun bilang, wow, kalau gitu itu adalah bagus. Jadi beritahu padaku tentang gimana ramalan cuaca besok. Yang bikin Estia mengatakan kalau dia nggak tahu karena yang dilihatnya itu bukan tentang ramalan cuaca. Cian yang nggak dengar kata-kata itu pun bilang, iya, kau memang bisa aku andalkan. Bahkan kau saja nggak tahu ramalan cuaca. Jadi pergi tidur sana, jangan coba-coba meramal masa depan. Lagi pula, ini jam waktunya anak-anak tidur. Sedangkan Estia yang nggak dengar kata-kata kayak gitu pun bilang di dalam hatinya, tapi aku sungguh-sungguh melihatnya, sosok manusia itu datang untuk berhadapan dengan Tuan Cian lagi. Itu adalah sosok yang sangat besar, masa depan yang akan terjadi tidak lama lagi. Sien kemudian berpindah ke tempat Dewa Sableng, di mana saat itu dia lagi enak-enakan ngopi. Si Dewa Sableng Airu bilang, sungguh damai sekali kehidupanku. Sudah lama aku nggak merasakan kedamaian seperti ini. Memiliki ketenangan adalah hal yang memungkinkan dewa mempertahankan martabatnya, bukan? Sedangkan saat itu, Serika mengatakan, aku benar-benar iri sama sikap santaimu itu. Tapi Airu bilang, karena dewa kan memang sosok yang santai-santai seperti ini. Lagi pula, kenapa juga dia harus tergesa-gesa? Serika mengelakkan nafas dan mengatakan, aku kan sudah menanamkan Perception Manipulation pada segel milik Cian. Tapi kalau Cian terlambat sedikit saja, masalahnya pasti akan langsung terjadi. Airu kemudian mengatakan, tampaknya kau masih nggak percaya dengan bocah yang bernama Cian itu, bukan?
Baiklah, akan aku buktikan kepadamu sekarang juga. Serika yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan, bukan aku tidak percaya, hanya terlalu cepat untuk merasa tenang. Tapi apa maksudmu dengan membuktikannya? Aeru tiba-tiba menjentikkan jarinya seolah membatalkan sesuatu. Akan kubuktikan 3 tahun yang dia habiskan bersama denganku itu tidaklah sia-sia, seolah sesuatu telah terjadi. Shin kemudian berpindah ke tempat Qian. Kita diperhatikan Qian yang saat itu menjauh dari dataran dan mengatakan di dalam hati, rasanya aneh jika aku kembali dengan tangan kosong seperti ini. Padahal aku pergi ke Purina untuk mencari si Prophet, tapi aku nggak bisa juga melibatkan elf kecil dalam pertarunganku. Jadi lebih baik aku pergi meninggalkannya saja. Namun di tengah-tengah perjalanan Marian muncul dan mengatakan, "Hei manusia, kau sudah mau pergi dari dataran ini?" Qian yang melihat kehadiran dari Marian pun nanya, "Kenapa kau malah datang? Apakah kau datang untuk mengantarkan aku pergi?" Elemental Dragon bahkan sampai mengantarkan aku seperti ini. Kurasa ini sebuah kehormatan. Marian yang dengar ucapan kayak gitu pun bilang, "Pikirkan saja sesuka hatimu. Memang seperti yang kau bilang, aku kesini datang untuk mengantarmu menjauh dari dataran ini." Qian yang mendengar kata-kata seperti itu dari Marian pun tersenyum dan bilang, "Aku nggak berniat membuat kekacauan lebih lama lagi. Jadi tenang saja, aku bakal pergi dengan damai." Marian pun merasa lega dan bilang, "Baguslah jika kau bisa diajak bicara seperti itu. Kau sangat berbeda dengan demonic sword milikmu. Padahal aku sudah bersiap untuk mengusirmu secara paksa jika kau terus bersikeras." Qian kemudian mengatakan, "Kenapa kau bisa mengenal demonic swordku?" Tapi Marian saat itu tersenyum dan bilang, "Kenapa kau tidak tanyakan langsung saja kepadanya? Sepertinya hubungan kalian berdua jadi kurang baik ya. Akan lebih baik kalau kau segera berbaikan sama Kairam." Qian saat itu menanyakan apa maksud perkataan dari Marian. Marian pun bilang, "Aku mengatakan hal ini karena aku merasa nggak lama lagi kau akan membutuhkan demonic sword milikmu." Tiba-tiba Qian merasakan sesuatu yang aneh pada segelnya, seolah segelnya mulai aktif kembali. Bukankah segel yang diberikan Aeru masih punya waktu yang cukup panjang? Sedangkan Marian saat itu mengatakan, "Sepertinya magic yang sudah ditetapkan padamu saat pertama kali aku melihatmu sudah mulai kehilangan efeknya." Qian yang ngedengar kata-kata kayak gitu pun merasa kesel banget karena hanya ada satu orang yang bisa menghilangkan efeknya, yaitu dewanya sendiri yang tidak lain adalah si dewa Sableng Aeru. Dia kemudian mengatakan, "Oh, jadi perception manipulation sedang ditiadakan oleh sialan itu. Lihat saja nanti." Sedangkan tiba-tiba langit saat itu membentang sebuah cahaya yang sangat menyilaukan. Sepertinya pasukan dari Dewa Lumendel akan segera turun lagi, yang tidak lain adalah Nephilim. Tujuan Nephilim hanya untuk menghancurkan Qianfort. Marian tersenyum dan mengatakan, "Itu berarti akhirmu saat ini telah tiba." Sedangkan Qian saat itu nggak mikirin kematiannya dan malah bilang, "Aeru sialan itu, aku akan menghajarmu nanti." Sedangkan di dimensinya Aeru tiba-tiba kesedek dan malah bilang, "Ada seseorang yang sedang membicarakan aku, kenapa aku tiba-tiba bersin begini?" Serika yang juga kesal sama dewanya itu pun bilang, "Ya jelaslah, pasti saat ini Qian lagi mengutukmu. Kau seolah mau membunuh penerusmu sendiri atau apa?" Tapi Aeru malah bangkit dengan santai mengatakan, "Bukankah aku udah bilang kalau Qian itu nggak bakal mati?" Tapi tetap aja, semua itu masih membuat Serika khawatir karena lawan dari Qian ini adalah Nephilim, salah satu sosok penjaga dewa yang bahkan sudah melampaui manusia. Saat itu juga Aeru mengungkapkan, "Aku yang secara pribadi sudah melatih bocah itu selama 3 tahun terakhir. Tidak mungkin dia akan kalah oleh Nephilim." Serika menanyakan, "Apa ada alasan kenapa kau bisa seyakin itu?" Dan saat itulah Aeru mengungkapkan, "Karena itulah yang telah ditentukan oleh ramalan, kau tidak perlu khawatir." Tentang ramalan yang dimaksudkan oleh Aeru adalah sebuah pisau yang menancap di sebuah papan kayu. Tapi nyatanya, ribuan pisau saat itu gagal menancap ketika Aeru melemparkannya. Dengan kata lain, satu pisau yang menancap itu hanyalah sebuah kebetulan. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Aeru sebagai ramalan. Shin kemudian berpindah ke tempat Qian berada. Qian saat itu bertarung dengan para Nephilim. Nephilim menghantamkan sebuah serangan ke arah Qian yang membuat tubuh Qian saat itu terhempas. Qian yang melihat sekumpulan Nephilim itu pun merasa sangat kesal. "Cih, mengapa di momen-momen seperti ini Kairam bahkan sama sekali tidak mau keluar, jadi aku harus mengalahkannya dengan kekuatanku sendiri." Nephilim saat itu melancarkan sebuah serangan ke arah Qian dan menghantamkan pukulan. Qian pun saat itu menghindari serangan itu sambil melepaskan serangan yang bernama Mistfly Crushing Foxtrot. Sebuah tebasan demon pun saat itu terjadi yang membuat Nephilim saat itu langsung mencoba menangkis serangan itu.
Nephilim yang lain saat itu dari arah lain menarik pedangnya dan melancarkan sebuah serangan ke arah Qian. Qian yang menyadari hal itu pun langsung menangkis serangan itu. Sebuah tombak saat itu melayang ke arah Qian dan dibelokkan oleh Qian dengan tebasan demonic sword-nya. Qian yang melihat kejadian itu mengatakan di dalam hatinya, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Situasi tidak akan berjalan baik jika terus seperti ini. Tanpa kekuatan penuh dari Kairam, aku tidak akan bisa menembus jirah kuatnya itu. Apa makhluk ini memang tembok yang tidak bisa ditembus oleh manusia? Apa yang harus aku lakukan? Di tengah momen-momen yang saat ini sebenarnya akan membuat Qian putus asa, Qian malah tersenyum dan bilang di dalam hati, tapi itu bagi seorang manusia, bukan? Sedangkan Marian yang melihat semua kejadian itu pun merasa bingung tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sepertinya kau mulai sadar, Qianfeng, bahwa sekeras apapun kau berusaha, terdapat tembok yang tidak akan bisa kau tembus. Sebagai manusia, kau nggak akan mampu melampaui Supreme God Lumendel. Jadi apa yang akan kau lakukan, pewaris Black Fog? Qian tiba-tiba malah mengarahkan sebuah belati tepat ke arah tubuhnya yang membuat sosok Marian sangat terkejut dengan apa yang sedang dia saksikan ini. Apa yang sebenarnya bocah ini lakukan? Ucapnya sambil bertanya-tanya di dalam hatinya. Qian yang tersenyum itu pun mengatakan, jika aku nggak bisa menembus tembok itu sebagai manusia, kenapa aku tidak menyerah saja menjadi manusia? Hei Kairam, bangunlah sialan, akan kuberikan hal yang selama ini selalu kau inginkan. Ambillah tubuhku ini. Ucapnya kepada Kairam dengan wajah yang sangat gila. Marian yang melihat kejadian itu mengatakan, jangan-jangan ia akan mempercayakan tubuhnya kepada Demonic Sword. Itu adalah tindakan yang sangat gila. Sebelum Marian berhasil mencegah hal itu, Qian sudah menusukkan pedang Kairamnya tepat ke arah tubuhnya sendiri dan membuat kesadaran dari Qian pun perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kesadaran milik Kairam. Melihat semua kejadian ini, kita diperlihatkan Hestia yang tiba-tiba bangun dan menyadari bahwa Tuan Qian saat ini telah tiada, dan yang ada di tubuhnya itu bukanlah Qian lagi, melainkan sosok lain. Qian kemudian berpindah ke tempat Qian berada. Kita diperlihatkan Kairam yang saat itu menggila, menghancurkan beberapa Nephilim sekaligus. Dia melancarkan sebuah serangan yang membuat para Nephilim itu pun terpental dengan sangat jauhnya. Kairam mengatakan dalam wujud demoniknya, yang benar saja, tidak kusangka cara mengambil alih tubuhnya malah dengan cara seperti ini. Aku mungkin harus bilang terima kasih, ucapnya dengan wajah yang sangat mengerikan. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, tepatnya setelah tubuh dari Qian saat ini telah ditempati oleh Kairam, kesadaran dari Qian sepenuhnya telah menghilang. Kairam saat ini sudah mengendalikan tubuh Qian dengan sepenuhnya dan bisa mengendalikan segalanya. Dia saat itu tersenyum memandang ke arah para Nephilim. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Hestia yang saat ini tergesa-gesa mencoba untuk menemui di mana tempat Qian berada. Meskipun dia nggak tahu jalannya, tapi dia masih bisa merasakan hawa kehadiran Qian. Kita kemudian diperlihatkan Blessing of Foresight yang akan memberikan jalan kepada Hestia. Scene kemudian berpindah ke masa lalu. Kita diperlihatkan sosok Prophet di masa lalu yang saat ini sedang bersama dengan Hestia. Prophet itu mengungkapkan, berkat ini adalah hak khusus yang diberikan Divine Tree kepada para Guardian. Seorang yang harus melindungi Prophet tidak akan kehilangan jalannya. Hestia saat itu menanyakan, apakah Guardian juga akan menemukan jalan berkat Prophet? Dan saat itu juga, Prophet ke-11 yang bernama Phrygia mengungkapkan, tidak, dia akan mencapainya dengan usahanya sendiri. Blessing of Foresight hanya akan sekedar menunjukkan jalannya aja. Mendengar ucapan seperti itu dari Phrygia, Hestia langsung menanyakan, menjadi Prophet kedengarannya hebat banget. Prophet sosok yang bisa menunjuk jalan hidup seseorang yang harus dilalui. Namun Phrygia mengatakan, iya, namun itu juga berarti menjalani hidup dengan beban yang sangat berat. Kau juga tidak bisa mengungkapkan masa depan semua orang. Saat itulah, Hestia menanyakan, apa maksudmu Nona Phrygia? Apakah ada makhluk yang gak bisa diramal oleh para Prophet? Bagaimana itu bisa? Phrygia mengatakan, jika ada seseorang yang memiliki authority dari Banished God atau Dead God, masa depan sependek apapun tidak bisa diprediksi oleh Prophet. Kalau orang seperti itu menjadi guardian di masa depan, kau juga akan menjadi tidak jelas, dan masa depanmu juga tidak akan bisa kau prediksi. Jadi seandainya nanti kau menjadi Prophet, tolong pilih guardianmu dengan hati-hati ya Hestia. Hestia yang dengar kata-kata kayak gitu dari Phrygia pun mengatakan,
Ayo dong, aku juga belum pasti menjadi prophet bukan? Selain itu, aku juga tak akan memilih Guardian seperti itu, ucapnya kepada Phrygia. Tapi saat ini dia malah memilih Cian yang merupakan penerus dari Banished God. Dia mengatakan di dalam hatinya, wah, kenapa aku bodoh sekali Nona Phrygia? Bisa-bisanya aku menjadikan orang seperti itu sebagai guardianku. Aku terus berlari karena merasakan perasaan yang sangat buruk yang aku rasakan. Tapi bagaimana cara aku menemukan Tuan Cian di tempat yang seluas ini? Namun baru saja dia mengatakan hal itu, tiba-tiba kita diperlihatkan pertempuran besar yang saat itu sudah terjadi, di mana Kairam sedang bertarung dengan para Nephilim. Melihat kejadian itu, Hestia mengatakan mereka bahkan bertarung di tempat yang sangat terbuka seperti ini. Tunggu, mereka sangat mirip sama raksasa yang aku lihat melalui penglihatan masa depan. Aku harus menghentikan semua ini. Kalau tidak, masa depan akan berakhir di sini. Ngelihat Hestia yang saat itu tiba-tiba muncul, Marian mengatakan, kalau kau berencana untuk menghentikan ini, sebaiknya kau urungkan saja niatmu, karena semua itu hanya akan membuatmu terbunuh sia-sia jika ikut campur. Ngelihat kehadiran Marian di sini dalam wujud naganya, Hestia pun sangat terkejut mengapa Marian bisa ada di sini. Karena kau tampak penasaran dengan kehadiranku di sini. Raksasa itu adalah Nephilim yang dikirim oleh God of Light Lumendel. Mereka datang ke sini untuk mengeksekusi Cianfort yang telah dicap oleh dewa mereka untuk menentang takdir itu. Dia menyerahkan tubuhnya pada Demonic Sword. Begitu Nephilim dikalahkan, yang terjadi selanjutnya akan jelas berada di luar kendali. Aku harus menghentikannya sebelum dia berbuat lebih jauh lagi, ucapnya sambil mencoba membantu Nephilim. Tapi saat itu, kita diperhatikan Hestia yang mengatakan, kita harus menolong Tuan Cian, seharusnya ini masih belum terlambat. Marian yang dengar ucapan kayak gitu mengatakan, kenapa kau bodoh sekali? Divine Tree yang memberikanmu kemampuan penglihatan masa depan adalah milik Water Goddess. Ikut campur dalam pertempuran ini berarti kekuatan Water Goddess akan menentang hukum dari God of Light Lumendel juga. Apa kau mampu menanggung konsekuensinya? Kau bisa saja mengacaukan masa depan Fruina dan seluruh anggota klanmu, ucapnya kepada Hestia dengan wajah yang bersungguh-sungguh yang bikin Hestia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya diam saja. Sedangkan Marian mengatakan, ya Hestia, itu adalah keputusan yang paling tepat yang sudah kau buat. Satu-satunya yang bisa kita lakukan selain ikut campur hanyalah menyaksikannya. Kita diperlihatkan Kairam yang saat itu terus membantai para Nephilim. Satu persatu Nephilim pun dihancurkan oleh Kairam. Kairam melancarkan serangan bertubi-tubi dan mencabik-cabik tubuh dari penjaga dewa ini. Nephilim bahkan sampai terhempas dan beberapa bagian tubuhnya terpotong-potong, hanya menyisakan satu Nephilim lagi. Kairam yang saat itu menggila mengatakan, sisa satu lagi. Satu Nephilim saat itu muncul di belakangnya dan melancarkan sebuah serangan dengan melompat ke arah atas. Kairam yang melihat kejadian itu mengatakan, hei, serangan seperti itu terlalu mudah untuk aku prediksi. Dia saat itu juga langsung melepaskan kekuatan Black Fog Authority, di mana itu adalah Orc Padaman. Serangan lubang hitam saat itu muncul tepat di sabit kematian milik sosok Kairam. Dan Kairam menembakkan itu ke arah Nephilim. Tembakan itu bahkan sampai membuat tubuh Nephilim itu terjebol. Dan ledakan yang amat besar saat itu juga terjadi di momen ini, mencoba menelan seluruh tubuh Nephilim yang tersisa itu. Sampai pada akhirnya, seluruh Nephilim pun telah berhasil dikalahkan oleh Kairam dengan sangat mudahnya. Kairam mengatakan, sana beritahukan kepada orang tuamu, kalau dia mau datang, datanglah dengan persiapan yang lebih. Selanjutnya, kurasa aku akan mengurus sisanya, ucapnya sambil memandang ke arah Marian. Marian yang melihat kejadian itu pun menyadari bahwa nggak lama lagi Kairam bakalan datang untuk melancarkan serangan ke arah dirinya. Tiba-tiba Hestia bersikap berbeda dan mengatakan, konyol sekali. Kairam saat itu sudah berada tepat di hadapan Marian, tapi anehnya Hestia malah membentangkan perisai untuk menangkis serangan ini. Melihat kejadian itu, Marian mengatakan kepada Hestia untuk tidak perlu ikut campur dalam pertempuran ini. Namun Hestia bukan lagi Hestia. Sosok yang ada di dalam tubuh Hestia mengatakan, diamlah sebentar, ada sesuatu yang harus aku bicarakan dengan Demonic Sword itu. Mendengar suara yang sangat berbeda dari Hestia, Marian menyadari bahwa suara ini berasal dari Water God Aquanis itu sendiri. Tiba-tiba Kairam pun seolah terserap oleh kekuatan dari Aquanis. Tapi Kairam masih belum tahu bahwa itu adalah Aquanis. Dan tiba-tiba dia berpindah ke dimensinya Aquanis.
Cukup sampai di situ Kairam, ucapnya kepada Kairam. Dan dia saat ini juga sudah memegang wujud Aquanis. Kairam yang melihat kehadiran dari Aquanis sangat terkejut. Mengapa Aquanis tiba-tiba muncul di tempat ini? Bukankah harusnya dia nggak boleh ikut campur? Aquanis, apa yang sedang kau lakukan? Aquanis saat itu mengatakan, yang kau harus pedulikan bukanlah masa lalu Kairam. Kau sendiri seharusnya paham kalau melakukan ini tidak akan merubah apa-apa. Kairam yang mendengar ucapan seperti itu merasa marah dan bilang, sudah aku bilang jangan ikut campur Aquanis. Kau juga seharusnya paham bukan bahwa aku punya alasan tersendiri untuk menghajar sialan itu. Tapi tiba-tiba Aquanis menyentuh pipi dari Kairam dan mengatakan, kau saat ini dipenuhi oleh amarah. Jangan khawatir, mastermu saat ini tidak akan mati dengan mudah. Aku akan menunjukkan jalan kepada dirimu. Ucapnya sambil menyentuhkan keningnya ke kening Kairam. Dan sesuatu saat itu terjadi. Cahaya-cahaya air pun mulai menyelimuti tubuh mereka berdua. Beberapa saat setelah pertemuan Kairam dengan Aquanis, Shin kemudian berpindah ke pohon suci di mana Qian pada akhirnya membuka mata. Dan ketika dia membuka mata, kita diperhatikan Hestia yang saat itu merasa senang. Tuan Qian, kau akhirnya bangun juga. Qian yang melihat semua kejadian ini pun menanyakan kepada Hestia, di mana ini sebenarnya. Hestia kemudian menjelaskan, kau sudah tidak sadarkan diri saat melawan para raksasa itu, jadi Marian membawamu ke sini. Qian langsung nanya sama Hestia, berapa lama aku sudah pingsan? Hestia mengatakan, kau hanya terbaring selama setengah hari aja. Qian kemudian ngungkapin sesuatu di dalam hatinya sambil memandang ke arah belati Kairam. Aku sempat ingat menyerahkan tubuhku kepada Kairam, tapi setelah itu aku nggak mengingat apa-apa. Lagi-lagi Kairam masih tertidur tanpa menjelaskan apapun. Dasar sialan ini. Tapi Hestia tiba-tiba mengatakan, Tuan Qian, kau memang beneran Tuan Qian bukan? Qian saat itu langsung nanya sama Hestia tentang gimana ramalan cuaca besok, yang bikin Hestia pun jadi yakin banget kalau orang ini memanglah Qian. Ketika Qian berencana untuk segera pergi, Hestia mengatakan, Tuan Qian, bisa tolong bawa aku juga. Shin kemudian berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan Marian bersama dengan para elf yang saat ini sudah menceritakan semua kejadiannya. Alforis sangat terkejut mengetahui fakta bahwa kejadian sebelumnya bahkan sampai menyeret Aquanis. Dia memang sempat merasakan ada hal yang tidak biasa semalam, tapi dia nggak menyangka bahwa itu akan datang dari Nephilim. Marian mengatakan situasinya memang kurang lebih telah diselesaikan, jadi sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Aku juga sudah mengkonfirmasi kalau magic yang melindungi anak itu telah diaktifkan kembali. Garnian saat itu mengatakan kalau makhluk seberbahaya itu ada, bukankah lebih baik kita musnahkan dia saja? Marian mengatakan, ku dengar dia sudah berencana untuk meninggalkan Frina, jadi tentang itu nggak perlu kita khawatirkan lagi. Di dalam hatinya dia mengatakan, aku nggak mengerti mengapa Aquanis ikut campur, tapi selama masalah tersebut meninggalkan dataran ini, seharusnya memang nggak akan menjadi masalah. Tiba-tiba dia merasakan energi yang sangat mengerikan di sisi lain, yang bikin Marian pun merasa ada semacam makhluk besar yang datang. Dia langsung meninggalkan mereka semua, yang bikin mereka semua bingung tentang kemana Marian akan pergi. Marian saat ini langsung memakai jira lengkap seolah akan masuk dalam mode pertempuran, karena dia merasakan bahwa Frina sedang dalam bahaya. Dan sosok yang datang ke tempat itu ternyata tidak lain adalah sosok Luna. Luna mengatakan, kita sudah datang ke tempat yang benar, bukan Remi Haram. Aku bisa mencium aroma dari senior Qian di sini. Beberapa saat setelah merasakan bahaya yang sangat besar di sisi lain, kita diperhatikan Marian yang saat ini sudah menuju ke tempat di mana Luna berada. Dan dalam sekejap sudah berada tepat di atas Luna. Aku tidak menyangka untuk kedua kalinya akan ada manusia yang menginjakan kakinya di sini dalam waktu yang sangat dekat. Aku tidak akan mengulangi perkataanku lagi. Pergi dari dataran ini sekarang juga, ucapnya sambil menarik tombak air miliknya. Dia juga mengatakan kepada sosok Luna, karena aku tahu kau adalah manusia pemilik kekuatan beralamat buruk, jadi kau tidak boleh lama-lama ada di sini. Dan Luna yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan, hei, bukankah ini pertama kalinya kita bertemu? Apakah itu tidak terlalu kasar? Aku bakal langsung kembali setelah menemukan orang yang aku cari kok. Aku tidak berencana untuk membuat masalah di sini, ucap Luna kepada Marian. Marian yang mendengar ucapan seperti itu merasa bingung. Kau mencari seseorang? Siapa yang kau maksudkan itu? Apa jangan-jangan dia? Ucapnya sambil membayangkan Qian.
Luna kemudian mengatakan, aku sedang mencari seseorang yang memiliki aroma yang aku kenal, yang bikin Marian pun merasa bingung tentang aroma apa yang dimaksudkan oleh bocah manusia ini. Luna tersenyum dengan wajah psikopatnya sambil mengatakan, apa orang beraroma kolam darah besar ada di sini? Yang ada di ruang bawah tanah yang sangat lembab dan gelap. Aku menyadari dia ada di sini. Bisakah kau memberitahukan kepadaku di mana dia berada? Sedangkan Marian yang mengetahui kejadian yang sampai sedetail itu pun merasa agak jijik sama perkataan dari Luna, seolah dia adalah stalker garis berat. Bahkan Luna saat itu terus komat kami seolah menceritakan semua tentang sosok Qian. Namun di sisi lain, Marian merasa bahwa dia adalah manusia yang sangat berbahaya, bukan hanya karena kekuatannya saja, melainkan karena kemampuan stalkernya juga. Marian kemudian mengatakan, kau satu langkah lebih lambat. Jika seandainya kau lebih cepat, kau mungkin akan bertemu dengannya. Aku punya firasat bahwa anak itu sudah pergi dari dataran ini, ucapnya kepada Luna. Luna yang mendengar kata-kata seperti itu pun agak terkejut, dan sejujurnya dia masih belum mempercayai perkataan dari Marian. Tapi Marian kemudian mengatakan, kembalilah, jangan mengiliki demonic scripture yang tidak suci itu. Kau harus segera pergi dari tempat ini. Sedangkan saat itu Remy Haram langsung muncul dan mengatakan, Luna, lebih baik kau dengarkan dia untuk saat ini. Luna kemudian mengatakan kepada Remy Haram, kenapa kita harus menurutinya. Remy Haram kemudian menjelaskan, dia bukan orang yang bisa kita lawan dengan kekuatan yang sekarang. Dia adalah Elemental Dragon, spesies yang lebih tinggi dari para Ancient Dragon. Siapa sangka dia masih hidup? Dan kurasa yang namanya masa depan memang tidak bisa diprediksi. Marian saat itu langsung meninggalkan sosok Luna karena merasa bahwa semua masalah memang telah selesai. Dan saat itu Luna mengatakan, masa depan gak bisa diprediksi ya. Remy Haram, kau tahu banyak hal karena kau sudah hidup lebih lama bukan? Remy mengatakan, setengah benar dan setengahnya salah. Ada yang namanya akumulasi pengalaman juga. Dan saat itu Luna bilang, apakah manusia sepertiku bisa mendapat pengetahuan sebanyak itu? Remy Haram menjelaskan, cara manusia mendapatkan jumlah informasi yang melebihi umur kemungkinan agak mustahil sih. Tapi ada satu hal yang bisa kau lakukan. Mungkin saja kau bisa melakukannya jika menggunakan sesuatu yang bernama nekromansi, ucapnya kepada sosok Luna. Luna yang mendengar kata nekromansi itu langsung tertarik dan mengatakan, nekromansi, bisakah kau menceritakannya lebih lanjut kepada diriku? Scene kemudian berpindah ke tempat lain setelah kejadian itu, tepatnya di dimensi milik Aeru. Qian saat itu memasuki dimensi yang bikin Aeru saat itu terkejut. Yo, kau sudah kembali penerusku, ucapnya dengan santai ketika Serikal terus memarahinya. Serikal saat itu mengatakan kepada Qian, Qian, kau baik-baik saja, apa kau berhasil mengelak dari Nephilim? Qian mengatakan, sepertinya kurang lebih kau sudah tahu situasiku kan? Jadi ini pasti karena si Sableng itu bukan? Ucapnya kepada sosok Serika. Sedangkan Eru mengatakan, apa ku bilang Serika? Dia pasti bakal kembali tanpa terluka. Sejak kapan ucapanku itu tidak benar? Qian saat itu melemparkan bola salju ke wajah Eru yang bikin Eru saat itu sangat terkejut. Qian mengatakan, bagaimana rasanya salju alami dari Furina? Aku baru saja membawanya untukmu. Saat itu Eru ngungkapin, kau jadi lebih pandai melakukan lelucon sekarang, tapi kau harus ingat kalau aku ini adalah dewa. Qian tidak menghiraukan itu dan bilang, beritahukan saja alasanmu, kenapa kau malah membatalkan perception manipulation. Eru malah mengatakan, aku cuma penasaran aja seberapa jauh perkembanganmu. Yang bikin Qian saat itu langsung ngomel-ngomel sama dewa Sablengnya ini. Cuma karena alasan itu kau bahkan hampir membunuh penerusmu sendiri ke jurang kematian, dasar dewa Sableng. Dan saat itu Aeru mengatakan, tapi kau dan Kairam, sejak kapan kalian punya hubungan sampai sejauh itu? Aku bahkan tidak tahu hal itu. Kalian bisa bertukar tubuh dengan cara seperti itu. Dan saat itu Aeru mengatakan, jadi ternyata begitu, kau sampai menyerahkan tubuh kepada Kairam segala. Sepertinya pertarungan yang kau alami itu cukup merepotkan ya. Tapi baguslah kalau semuanya baik-baik saja. Qian yang mendengar kata-kata seperti itu pun sepertinya setuju sama instruktur Serika bahwa mereka sangat kesal seorang Aeru bukanlah penyebab semua dalang ini. Qian mengatakan, sudahlah lupakan saja. Intinya sejak kejadian itu, Kairam terus tertidur lagi. Apa yang terjadi pada Kairam? Dan saat itulah Aeru mengungkapkan, kemungkinan untuk sementara waktu dia nggak bakal bangun dalam waktu dekat. Dia sepenuhnya terputus dari kesadaran dengan bagian luar dirinya. Selain itu, aku merasa dia memendam semacam energi yang tidak dikenal. Aku tidak bisa menjanjikan kapan dia pasti akan bangun.
Tapi tenang saja, semua akan baik-baik saja. Kau tak akan punya masalah dengan menggunakan kekuatan Demonic Sword secara langsung. Ini tidak jadi hal yang akan dikhawatirkan. Jadi lakukan saja seperti biasanya. Qian yang mendengar ucapan seperti itu dari Aero pun mengatakan, baguslah kalau begitu, semuanya tidak menjadi masalah. Tapi memang cukup menggangguku jika tidak ada Kairam. Sedangkan saat itu Serika langsung nanya, itu anak kecil siapa lagi yang kau bawa? Kenapa kau malah membawa anak kecil lagi? Qian mengatakan, ini adalah Prophet Elf. Aku berniat menitipkannya padamu. Yang bikin Serika langsung kesal dan bilang, kau kira aku ini tempat penitipan anak? Sudah berapa orang yang kau titipkan bersama denganku? Saat itulah Hestia mengatakan, aku Prophet ke-12 dari ras White Elf, Hestia. Dan Serika bilang, bodoh amat. Tidakkah kau lihat aku saat ini sedang berbicara? Ucapnya sambil memarahi Hestia yang bikin Hestia saat itu takut. Dan saat itu Serika mengatakan, Prophet, kenapa kau malah membawa anak yang harusnya terjebak dalam pegunungan ke tempat ini, Qian? Kau harusnya tidak boleh membawanya. Qian kemudian bilang, dia kurang lebih bisa melihat masa depan. Jadi aku pikir dia bakal membantu sih. Sedangkan Eru malah dekat sama Prophet itu dan bilang, Hey Hestia, kau begitu manis nak. Kau bebas datang ke sini kapan saja. Ucapnya kepada Hestia yang bikin Hestia pun ngerasa bingung. Apakah dia memang benar-benar dewa? Kenapa tingkahnya malah seperti ini? Satu-satunya yang protes di sini hanyalah Serika karena dia udah capek banget ngurus semuanya, termasuk Brian, Nana, dan juga Emily. Bahkan bagi Serika semuanya sangat melelahkan. Hari demi hari batas kesabarannya seolah diuji aja. Kenapa Qian malah menambah orang lagi? Qian saat itu nggak menghiraukan itu dan berencana untuk segera pergi. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan Hikteria yang saat ini mengatakan, manusia memang adalah makhluk yang sangat sederhana. Mereka hanya akan tunduk dan patuh kepada mereka yang akan dilayani. Dan kurasa itu wajar saja untuk hewan yang akan menuruti jika dipukul terlebih dahulu. Tuan mereka akan menunjukkan jalannya. Tapi semuanya malah menjadikan seperti menjijikan seperti ini. Tiba-tiba kita diperhatikan Putri Violet yang masuk dan mengatakan, kenapa kau ingin bertemu di tempat seperti ini, Tuan Boris? Teria yang saat ini masih berada di dalam tubuh Boris mengatakan, kerja bagus karena kau sudah sampai di sini. Dan saat itu Putri Violet mengatakan, aku mungkin memang cuma pengganti, tapi aku tetap putri dari kekaisaran. Sebaiknya kau siap bertanggung jawab jika ini bukan masalah yang serius, Tuan Boris. Boris mengatakan, aku kesini untuk menghormati orang yang telah meninggal bersama denganmu. Dan saat itu, Violet yang terkejut pun merasa bingung tentang apa yang dimaksudkan oleh Boris. Siapa yang sebenarnya telah tiada? Boris saat itu mengatakan, Qianfort telah membunuh Sang Sentes. Ini adalah kebohongan yang diciptakan oleh Hikteria, karena sejatinya Sentes adalah orang yang telah dibunuh olehnya sendiri, karena Hikteria lah yang telah mengendalikan Sang Sentes dan membuatnya terbunuh dengan cara yang sangat tragis. Dan saat itu juga Violet mengatakan, apa maksudmu? Bukankah Sentes sedang pergi ke Fruina untuk menyelidiki reruntuhan? Bagaimana mungkin dia bisa terbunuh dengan cara seperti itu? Boris mengatakan, ini baru permulaan. Bila yang dimiliki oleh Qianfort akan tetap mengarah pada kekaisaran dan mengutuk keberadaannya sendiri. Amarah akan melahap segala hal. Kau pikir arah mana yang akan dia lakukan tanpa henti? Dan saat ini otoritas kekaisaran, itulah kau Putri Violet. Kau harus segera menggerakkan segalanya. Ucapnya kepada Putri Violet dengan wajah bersungguh-sungguh. Violet yang mendengar ucapan seperti itu dari sosok Boris mengatakan, sebenarnya apa yang kali ini ingin kau lakukan? Dan apa yang kau ingin aku lakukan? Kalau kau mau memberitahukannya tempat keberadaannya, maka kita akan menggerakkan pasukan. Dan saat itu juga Boris mengatakan, bahkan aku sendiri tidak tahu di mana dia saat ini. Meski begitu, aku bisa menetapkan semacam pengukuran dari ekspedisi reruntuhan dengan pasukan kenaik terbaik kekaisaran. Akan kucari sebuah pengukuran dari reruntuhan yang aku temukan. Putri Violet mengatakan, itu bukanlah perkara yang sulit. Tapi reruntuhan yang kau bicarakan ini, apakah jangan-jangan reruntuhan Roman? Dan saat itu Hikteria dalam wujud Boris sangat terkejut. Bagaimana Anda bisa tahu hal itu? Ucapnya kepada Violet. Violet pun kemudian mengatakan bahwa ada orang lain yang sudah berencana ke sana. Apakah kau mau menemaninya? Scene kemudian berpindah ke tempat lain. Kita kemudian diperlihatkan Putri Arin yang saat ini sedang berbicara
tepatnya kepada Kepala Akademi Kudel. Kudel menanyakan kepada Putri Arin, mengapa kau mau pergi ke reruntuhan Romar? Arin mengungkapkan bahwa dia sudah menyelesaikan semua persiapannya. Dia membuat Kudel bilang, itu berarti kau harus melewati dataran tinggi Romar. Perjalananmu akan sangat menyulitkan. Apakah kau benar-benar yakin ingin pergi ke sana? Arin membenarkan hal itu. Dia sudah membulatkan hati dan tekadnya. Ada sesuatu yang hanya bisa dia temukan dengan pergi ke reruntuhan itu. Kudel yang mendengar itu pun mengungkapkan, aku nggak tahu bagaimana bisa tempat itu berhubungan dengan mantan tunanganmu. Tapi aku ada buku soal dataran tinggi Romar. Seharusnya ini bisa membantumu. Ucapnya kepada sosok Arin sambil memberikan itu. Arin langsung ucapin makasih. Terima kasih banyak. Anda sudah sangat membantu, tapi aku sudah bukan anak kecil lagi. Jangan mengkhawatirkan aku. Kudel saat itu mengatakan, tapi tetap saja aku masih khawatir. Aku punya orang yang tepat untuk menemanimu. Dan orang itu ternyata tidak lain adalah instruktur Serika. Kita kemudian diperlihatkan instruktur Serika yang saat itu akan pergi bersama dengan Arin dan juga Remus. Ya walau sebenarnya dia kesel banget karena terus diminta oleh orang-orang untuk menjaga anak-anak dan mengatakan, aku nggak menyangka akan melakukan perjalanan dengan murid-murid yang sudah alumni. Rasanya sangat semangat. Jadi bagaimana kalau kita bicarakan soal perjalanan kita kali ini? Tapi jauh di dalam lubuk hati Serika dia merasa sangat lelah. Dasar, kenapa orang-orang selalu menjadikan aku tempat penitipan orang? Ucapnya di dalam hatinya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, Serika pun resmi akan mengawal Putri Arin bersama dengan Remus menuju ke reruntuhan tujuannya. Scene kemudian berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan Hestia yang saat ini sedang berjalan seorang diri. Di tengah kerumunan, dirinya mengatakan di dalam hatinya, sudah 2 hari sejak aku di sini, tapi aku belum menerima ramalan apapun lagi. Kenapa aku menjadikan orang seperti itu sebagai guardianku? Sekarang aku mulai mempertanyakan kekuatan ramalanku sendiri. Bahkan apakah aku mungkin tidak bisa meramal apapun? Apa aku memang tidak berhak menjadi prophet? Ucapnya sambil ngerasa frustasi. Namun di tengah rasa frustasinya itu, tiba-tiba dia mendengar suara dari seseorang yang mengatakan, kenapa Spirit mengucapkan hal itu padamu? Apa maksudmu cuma akan sepihak? Aku beneran punya firasat yang bagus soal ini. Ucap orang itu kepada sang peramal yang ada di hadapan wajahnya. Ternyata orang itu sedang mencoba meramalkan tentang hidupnya. Si peramal saat itu mengatakan kepada pria itu, semua itu hanya perasaanmu saja. Kalau kau terus mendekatinya, kau hanya akan berakhir di penjara. Itulah hasil dari ramalan ini. Sudahlah, tidak perlu marah-marah begitu. Bukankah pembacaan ramalanku sebelumnya selalu tepat sasaran? Berhenti menipu dirimu sendiri dan fokus saja mencari uang. Tidak perlu memikirkannya lagi. Ucapnya kepada pria itu yang membuat pria itu pun merasa sangat sedih karena ternyata ramalannya tidak sesuai sama keinginannya. Dia kemudian pergi dari tempat itu sambil menangis dan mengatakan kepada peramal itu bahwa dia terlalu jahat. Hestia yang melihat kejadian itu pun jadi penasaran tentang apa sih yang coba diramal oleh peramal itu. Dia jadi langsung memasuki tempat itu. Nenek-nenek peramal itu pun mengatakan kepada Hestia, siapa kau nak? Ada urusan apa kau datang ke sini? Hestia tanpa basa-basi langsung mengatakan, namaku adalah Hestia. Aku adalah prophet dari suku White Elf. Apa kau juga sang prophet? Mendengar ucapan kayak gitu dari Hestia, nenek itu pun memegang kepalanya dan mengatakan, oh, maksudmu peramal ya? Iya, aku juga sama. Beritahukan saja kalau kau punya kekhawatiran. Kartu-kartu ini tidak akan pernah salah. Ucapnya sambil menunjukkannya kepada Hestia. Dan di tengah kekhawatiran dari Hestia ini, nenek-nenek peramal itu kemudian mengatakan, gadis kecil yang manis, siapa membuatmu begitu khawatir? Jangan risau, biar aku cari semua untukmu. Sambil membuka semua kartu yang ada di atas meja, dia langsung mencoba untuk meramal Hestia dan mengatakan kepada Hestia, sekarang pilihlah salah satu dari kartu ini. Hestia yang ngelihat kejadian itu entah mengapa ngerasa kalau nenek itu tuh terasa keren banget. Sampai pada akhirnya Hestia pun memilih satu kartu. Kartu itu adalah 8 cangkir. Nenek itu kemudian mengatakan kepada Hestia yang saat itu matanya sedang berbinar-binar, kau pasti tidak merasa puas dengan situasimu saat ini kan? Kau ingin menolong seseorang, tapi kesulitan untuk melakukannya. Hestia yang ngedengar kata-kata kayak gitu kaget dan bilang, iya, kau benar. Dan nenek itu kemudian memberikan satu kartu lagi dan mengatakan, mungkin ini adalah kartu yang menjadi penyebabnya.
Dan Hestia kemudian membuka kartu itu. Isi kartu itu adalah petapa. Nenek itu kemudian menjelaskan apa maksud dari kartu petapa itu. Orang yang ingin dibantu oleh Hestia adalah orang yang sangat merepotkan. Karena alasan itu dia sangat kesulitan. Hestia yang mendengar ucapan seperti itu langsung membayangkan Cian yang terus menanyainya tentang ramalan cuaca besok. Jadi dia bilang sama nenek itu, "Kurasa kau benar, Nek. Dia memang orang yang sangat merepotkan. Tolong ajari aku bagaimana caramu melakukan itu. Ajarkan aku tentang seni ramalan ini." Ucapnya kepada nenek itu yang bikin nenek itu pun jadi kaget. Karena ternyata semuanya nggak sesuai sama apa yang sedang dipikirkannya. Apa maksudmu? Apa kau ingin aku ajari? Scene kemudian berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan Arin yang saat ini sedang bersama dengan Remus. Remus menanyakan, "Apakah kau akan terus membiarkan ini? Apakah kau yakin tentang itu?" Putri Arin saat itu juga langsung menanyakan tentang apa maksud perkataan dari Remus ini. Remus langsung menjelaskan tentang soal instruktur Serika akan ikut dalam perjalanan. Arin mengatakan, "Tidak apa-apa, justru lebih banyak orang akan lebih baik. Dia dekat dengan Cian juga bukan? Jadi dia seharusnya bisa sangat membantu kita. Rasanya Kudel mengirim dia cuma untuk mengawasi kita. Tidak ada gunanya untuk mengeluhkan hal ini." Remus kemudian mengatakan yang satu lagi. Lalu bagaimana dengan masalah lain yang membuat Arin sangat terkejut tentang apa maksud perkataan dari Remus? Remus mengatakan sesuatu dengan wajah serius. "Orang yang tidak dikenal yang telah mengikutimu beberapa hari ini, apa sebaiknya ku singkirkan saja?" Arin yang mendengar kata-kata itu mengatakan, "Bagaimana kalau kau keluar sebelum pengawalku melakukan sesuatu padamu? Sabaranku sudah tidak banyak." Dan karena dia saat itu tetap tidak mau keluar sama sekali, Remus mencoba menarik pedangnya dan mengatakan, "Keluarlah, ini perintah Tuan Putri Arin," ucapnya sambil melepaskan aura dominasi. Seseorang saat itu langsung keluar dan mengatakan, "Baiklah baik, aku mau kerjasama, jadi tolong turunkan pedangmu." Orang itu ternyata tidak lain adalah Tuan Gel. Remus saat itu terkejut karena ternyata Arin mengenal pria ini dan menanyakan siapa itu sebenarnya. Gel kemudian mengatakan, "Aku sangat merasa terhormat karena Anda mengingatku Putri Arin. Aku tidak ada niatan buruk membuntutimu dengan cara seperti ini, jadi tolong maafin aku." Ucapnya kepada Arin yang bikin Arin saat itu ngerasa tersinggung dan bilang, "Pembohong, aku tahu Putri Violet lah yang telah mengirimmu ke sini." Yang bikin Gel mengatakan di dalam hatinya, seperti yang dirumorkan, Putri Arin adalah sosok yang sangat pintar. Dia kemudian mengatakan, "Kau menyebutku pembohong, ada sedikit kesalahpahaman di sini." Tiba-tiba Remus saat itu sudah berada tepat di hadapan wajahnya dan melancarkan kekuatan bonsai. Serangan langsung saat itu langsung terlancar tepat ke arah Gel. Gel yang melihat kejadian itu langsung mengambil pedang dari belakang sakunya dan menangkis serangan yang dilancarkan oleh Remus. Ini menciptakan gelombang kejut tepat di sekitar dua pedang mereka yang saling berbenturan. Dan saat itu Gel mengatakan, "Kau tidak dengar, ini cuma sebuah kesalahpahaman. Biarkan aku berbicara pada Putri Arin terlebih dahulu." Arin kemudian mengatakan, "Aku yang memutuskan kau boleh bicara atau tidak. Membuntutiku saja sudah merupakan tindakan yang sangat buruk. Beritahukan padaku semua yang telah kau laporkan kepada Violet hingga saat ini. Pertumpahan darah bisa kita hindari selama kau menurut." Ucapnya kepada Gel dengan wajah serius. Gel yang mendengar ucapan seperti itu dari Putri Arin mengatakan, "Aku memang seorang kenaik kekaisaran sekarang, tapi dulu aku juga seorang advent kenaik dari Knight of Light. Aku tidak mungkin kalah dari anak yang baru saja lulus dari akademi." Remus yang mendengar ucapan seperti itu langsung menarik sarung pedangnya dan menghantamkan itu ke arah tubuh Gel. Anehnya, serangan yang dilancarkan oleh Remus ini membuat tubuh dari Gel saat itu sampai terhempas. Tetapi meskipun begitu Gel masih bisa berdiri. Gel yang saat itu telah terhempas karena serangan yang dilancarkan oleh Remus mengatakan, "Aku izin undur diri. Aku diperintahkan untuk meminimalisir interaksi apapun. Sebaiknya Anda rawat luka anak itu," ucapnya kepada Arin. Karena ternyata Gel berhasil menggores tubuh dari Remus saat itu yang membuat Remus terluka. Remus yang baru menyadari hal ini pun sangat terkejut. Entah kapan dia melancarkan serangan ini. Tapi saat itu Gel mengatakan, "Tenang saja, itu bukanlah luka fatal. Pakai healing magic biasa juga pasti bakalan sembuh." Arin yang mendengar ucapan kayak gitu mengatakan, "Aku tidak akan pernah melupakan tindakanmu ini, Tuan Gel." Gel pun saat itu ngerasa nggak enak dan bilang,
maafkan aku Putri Arin, aku tidak menyimpan dendam padamu, aku cuma bergerak berdasarkan perintah, terima saja. Selain aku, ada banyak orang lagi yang akan mengawasi gerak-gerikmu. Lagi pula Anda adalah mantan tundangan Cianfort, sang pembunuh. Wajar saja kalau kekaisaran akan mengawasi Anda. Ucapnya kepada Arin yang membuat Arin melepaskan aura dominasi. Karena tentu saja dia nggak bakal terima jika ada seseorang yang menghina Cian. Gale yang lihat itu pun ngerasa agak takut dan kemudian langsung pergi meninggalkan Arin. Beberapa saat setelah perginya Gale, Remus mengatakan, "Tolong maafkan aku Putri Arin." Arin yang mendengar ucapan seperti itu pun bilang, dia memang seseorang yang gak mungkin bisa kau kalahkan. Tuan Gale adalah seorang Swordmaster di antara jajaran Knight of Light. Aku yakin cuma beberapa orang saja di kekaisaran ini yang mampu memberikan perlawanan berarti pada dirinya. Jadi tidak masalah. Di sisi lain, Chin kemudian berpindah menampilkan Gale yang saat ini udah menjauh dari tempat Arin. Ketika dia melihat sekitarnya udah nggak ada siapa-siapa, Gale berteriak, "Aduh, duh, sakit sekali. Serangan bocah itu lumayan juga. Aku bahkan nyaris nggak bisa menahan serangannya. Apalagi dia juga cukup mampu menggunakan Sword Aura. Saat dewasa nanti, dia pasti akan menjadi swordsmanship yang sangat ahli. Siapa sangka Putri Arin punya orang dengan potensi sehebat ini di pihaknya. Sebaiknya aku segera melaporkan ini." Tiba-tiba Cian langsung muncul tepat di belakang tubuhnya dan melancarkan serangan ke arah Gale. Gale saat itu langsung panik dan secepat mungkin menghindarinya, tapi sayangnya satu lengannya saat itu telah menghilang. Gale yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Siapa orang ini? Apakah dia adalah asasin dari keluarga kerajaan yang berniat membunuhku? Siapapun dia, firasatku mengatakan kalau pria ini sangat berbahaya. Cian yang melihat kejadian itu langsung memadatkan kekuatan Black Fork miliknya. Dan saat itu juga, Gale yang melihat kehadiran dari sosok Cian itu sebenarnya masih nggak menyadari kalau itu Cian. Tapi karena menyadari bahaya yang sangat besar, dia langsung melepaskan kekuatan Predator of Abyss miliknya dan langsung masuk ke mode serius dalam sekejap. Oh iya teman-teman, ternyata lengan dari Gale saat itu tidak terputus, melainkan hanya terluka sedikit saja. Cian yang melihat serangan besar terlancar tepat ke arahnya, langsung melancarkan serangan balik yang bernama Fox Sword Singularity Flash. Ledakan cahaya pun saat itu langsung terbentuk yang membuat tubuh dari Gale saat itu terhempas dengan sangat jauhnya. Serangan pamungkasnya bahkan sampai hancur berkeping-keping. Begitu juga dengan beberapa bagian tubuhnya yang saat itu telah menghilang. Kali ini apa yang Mimin katakan sebelumnya ternyata terwujud. Beberapa saat setelah serangan sebelumnya, tepatnya setelah semua serangan itu membelah tubuh dari Gale, masih menyisakan beberapa inti yang membuat nyawa Gale saat itu tidak terancam. Gale saat itu pun merasakan rasa sakit karena beberapa anggota tubuhnya saat itu sudah tidak menempel. Cian saat itu mengatakan, "Gale Marats, dulu kau merupakan bawaan setia Dukvar sekaligus murid dari Eulkan. Kenapa sekarang kau berada di bawah pimpinan Violet?" Mendengar ucapan seperti itu, Gale merasa panik dan mengatakan, "Kenapa kau bisa tahu sejauh itu tentang diriku?" Cian membuka topengnya dan mengatakan, "Itu tidak penting. Yang paling penting di sini adalah jawabanmu. Caramu mati akan bergantung pada jawabanmu sendiri." Ucapnya kepada sosok Gale. Gale yang menyadari bahwa itu ternyata tidak lain adalah Tuan Cian pun sangat terkejut. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan flashback di masa lalu, di mana Cian di kehidupan lamanya sedang bertarung dan mengatakan, "Niat kalian semua, Kerajaan Garam sampai mengerahkan para kenaik elit cuma untuk menangkap diriku." Para kenaik elit saat itu terus melancarkan serangan ke arah sosok Cian dan gak ada satupun yang bisa melukai Cian. Sampai pada akhirnya, satu orang muncul tepat di belakangnya dan mengatakan, "Untuk seseorang dari pasukan Usip, kau itu terlalu kebanyakan bicara. Tebus saja dosamu karena telah membunuh Count Piron." Dan saat itu juga, serangan pun dilancarkan ke arah Cian. Tapi serangan itu tidak mengenai Cian, karena Cian melancarkan serangan yang bernama Fox Sword Rushing Foxstrom. Tebasan beruntun saat itu langsung terjadi, menghabisi semua pasukan besar yang ada di tempat itu. Gak ada satupun pasukan yang berhasil menangkis serangan dari Cian. Tapi Cian saat itu menyadari ada sesuatu yang aneh dari sekumpulan orang ini.
Cian mengatakan, mereka memang bukan ancaman besar, tapi jumlahnya terlalu banyak. Mana bala bantuan untukku? Mengapa sampai sekarang tidak tiba juga? Tiba-tiba kita diperlihatkan sosok spirit yang saat itu muncul dan melancarkan serangan ke arah pasukan elit Dewan Garam ini. Cian yang melihat kejadian itu menyadari bahwa bala bantuan telah tiba, dan orang yang membawa bala bantuan itu ternyata tidak lain adalah Gale. Gale di kehidupan lamanya Cian pun kemudian mengatakan, "Maaf terlambat Tuan Muda Cian, kami datang untuk membantu. Sebaiknya kau pergi beristirahat," ucapnya kepada Cian. Cian yang mendengar ucapan seperti itu pun gak masalahin karena dia memang buru-buru berniat pergi dari tempat ini. Sedangkan para elit dari Dewan Garam mengatakan, "Sial, assassin itu ternyata cuma umpan. Kalian semua bersiaplah, kita akan menghadapi pertempuran." Gale saat itu juga langsung memimpin pasukan besar dan mengatakan, "Jangan beri celah sedikit pun, kalian harus bisa menahannya." Dan dari kejadian ini kita mulai mengetahui identitas sejati dari Gale. Gale merupakan kenaik of like high rank kenaik yang bernama Gale Marans, salah satu dari sekian orang yang menggunakan pedang golok. Seorang pria jenius baik dalam swordsmanship maupun summoning magic. Dia juga merupakan salah satu dari sekian muridnya Eulken. Siapa sangka dia akan berada di bawah perintah Violet. Itulah anggapan dari Cian. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Scene kembali ke momen saat ini, di mana saat itu Gale telah kehilangan satu lengannya. Cian mengatakan, "Beritahukan kepadaku alasannya." Sedangkan Gale saat itu mengungkapkan, "Tidak kusangka Tuan Muda keluarga Ford bisa mengenaliku seperti ini. Aku jadi merasa sangat terhormat. Lama tidak bertemu Tuan Muda Cian." Cian yang mendengar ucapan kayak gitu pun mengatakan, "Hei, kenapa malah basa-basi? Pokoknya jawab saja. Pertanyaanku masih banyak yang sedang mengantri." Gale mengungkapkan, "Aku juga sudah menyelidiki cukup banyak tentangmu, jadi aku akan terus terang saja. Ini adalah atas perintah dari Dukford." Cian yang mendengar ucapan seperti itu dari Gale sangat terkejut. "Apa? Maksudmu ayahkulah yang telah menyuruhmu?" Cian berniat untuk mengorek lebih banyak informasi. Scene kemudian berpindah ke markas Asosiasi Garam. Kita diperlihatkan Luna yang saat itu mulai memanggil kakeknya. "Sudah berapa lama kondisiku seperti ini?" ucapnya kepada Luna. Luna mengatakan bahwa udah sekitar 3 tahun. Saat itu sang kakek mengatakan, "Oh, kau sudah menyudutkanku dengan cukup baik. Ternyata cucuku punya kemampuan yang sangat luar biasa. Kau adalah cucu yang sangat luar biasa," ucapnya sambil memuji Luna. Mendengar ucapan kayak gitu dari Ringens, Luna mengatakan, "Makanya aku bilang jangan macam-macam denganku. Akulah yang mengelola asosiasi, jadi sebaiknya istirahat saja. Atau pengen istirahat abadi, aku pun juga nggak keberatan." Ringens yang mendengar ucapan kayak gitu mengatakan, "Bukankah kau sebelumnya bilang kalau kau baru aja kembali dari Pruina? Seharusnya hari ini adalah hari rapat umum diadakan." Mendengar ucapan seperti itu dari Ringens, Luna mengatakan bahwa dirinya sudah menyuruh Lamela untuk mengurus segala hal di sini selagi dirinya tidak ada. "Semua orang yang kurasa merupakan personel terdekatmu juga sudah kukirim pergi. Kurasa situasi yang sama tidak akan terjadi seperti dulu." Mendengar ucapan kayak gitu dari cucunya, bukannya marah, Ringens malah tertawa dan mengatakan, bahkan aku juga belum pernah mengajarimu cara mengelola asosiasi ini, tapi kau sudah bisa mengelolanya. Kau benar-benar membuatku sangat terkejut," ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak. Luna yang lihat kejadian itu pun jadi bingung sama kakeknya ini. Selain sangat menyebalkan, kenapa dia malah tiba-tiba tertawa? Luna mengatakan, "Jadi, bisakah kau memberitahukan padaku kenapa kau berniat melawan Cian waktu itu?" Ringens mengatakan, "Aku mau mendiskusikan soal pernikahan dengan kalian berdua, tapi dia malah terang-terangan menolaknya." Luna yang mengetahui fakta itu sangat terkejut. Loh, jadi alasan kakek sebelumnya hanya untuk pernikahan, padahal dia mengira bahwa kakeknya itu pengen ngelukai Cian. Ringens mengatakan, "Iya, itu benar. Aku kira dia akan bisa membantu mengambil alih benua ini, tapi kurasa kau tetap akan mengejarnya juga meski tanpa bantuanku. Jadi kurasa tidak masalah kalau aku gagal sebelumnya." Entah mengapa, tiba-tiba Luna memasak ekspresi wajah muram yang bikin kakeknya itu ngerasa bingung. Kenapa ekspresimu tiba-tiba menjadi seperti itu?"
Tapi sudahlah, bagaimanapun juga, aku sudah mendengar beberapa kabar menarik. Kau sedang mengumpulkan informasi terkait nekromansi. Benarkah begitu? Luna membenarkan hal itu dan mengatakan, "Iya, itu adalah alasan aku ada di sini. Jadi di mana aku bisa menemukan tentang buku itu?" ucapnya kepada Ringens Renrever. Ringens kemudian mengatakan, "Sebelumnya kau seharusnya sudah paham bukan kalau nekromansi itu dilarang. Segala buku yang berkaitan soal itu telah lama dibakar habis. Orang-orang takut akan bermunculan yang memahami nekromansi yang bisa membawa bahaya yang sangat besar." Luna mengatakan, "Tapi pasti masih ada beberapa buku bukan? Mana mungkin asosiasi Garam membiarkan buku-buku penting semacam itu lenyap?" Ringens mengatakan, "Hanya keputusasaan dan kehancuran diri yang menunggu orang yang menyentuh nekromansi. Setiap nekromancer selalu berakhir kehilangan pikiran mereka atau mati." Saat itu Remy Haram langsung berwujud tepat di samping bahu dari Luna dan mengatakan, "Tentang itu kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi pada dirinya." Luna dengan tekad yang sangat kuat mengatakan, "Beritahukan padaku di mana buku itu." Ringens tersenyum dan merasa senang. "Sudah kuduga kau akan mengatakan hal seperti itu." Dia langsung menciptakan sebuah domain, Forgotten Knowledge Grimoire. Tiba-tiba sebuah menara saat itu juga langsung terbentuk tepat di belakang tubuh Ringens. Melihat kejadian itu, Luna sangat terkejut dan mengatakan, "Kakek, kau punya tempat seperti ini." Menara-menara itu isinya adalah buku-buku terlarang. Kakeknya mengatakan, "Ini adalah caraku menjaga sebagian besar buku yang seharusnya menghilang dari masyarakat. Aku tahu kau adalah seorang kutu buku, tapi aku jamin semua buku-buku ini adalah buku yang belum pernah kau baca sama sekali." Dia mengeluarkan satu buku, itu adalah buku tentang nekromansi, dan memberikannya kepada Luna. Luna saat itu juga langsung menerima buku yang diberikan oleh Ringens Renrever. Ringens mengatakan bahwa itu adalah buku yang dicari oleh Luna. Awalnya dia memang ada niatan memberikan seisi arsip ini pada Luna suatu hari nanti. Lagi pula, Luna selalu perlu memuaskan rasa keingintahuannya. Luna yang mendengar kata-kata kayak gitu dari kakeknya mengatakan, "Lagi pula sekalipun kakek menolak membantu, ujung-ujungnya aku pasti akan menemukan ini juga." Sang kakek mengatakan, "Intinya jangan tenggelam dalam rasa keingintahuanmu seperti ayahmu yang bodoh itu. Kalau kau sudah dapat apa yang kau mau, maka pergilah. Aku mau istirahat." Anehnya kakek dari Luna tiba-tiba menampilkan ekspresi yang sangat aneh yang membuat Luna saat itu merasa bingung. Scene kemudian berpindah ke Keisaran Usip, tepatnya di fasilitas warp rahasia. Kita diperlihatkan seseorang yang saat itu melaporkan ada masalah. Dia ada di sini. Ini adalah orang sebelumnya yang merupakan bawahan dari Luna. Dia sangat panik menyadari bahwa Qian sudah ada di tempat ini lagi. Qian yang melihat penjaganya jadi makin banyak mengatakan, "Apa aku sudah salah paham? Mengapa penjaganya lebih banyak?" Seorang wanita saat itu langsung muncul dan bilang, "Oh, rupanya kau ya. Orang yang berani macam-macam dengan sistem Warp Gate milik Grand Garam." Qian mengatakan, "Justru kalianlah yang menyusupkan warp dalam wilayah yang bukan milik kalian. Jadi kenapa aku harus takut sama kalian?" Wanita itu membuka jubahnya dan bilang, "Kau berani membantah perkataanku ya? Namaku adalah Annie Murai. Maaf saja, tapi aku bukanlah lawan yang mudah seperti adikku. Karena keahlianku adalah magic psikologis." Ucapnya sambil mencoba melancarkan kekuatannya ke arah Qian. Magic psikologis pun saat itu langsung dilancarkan dan mencoba melahap Qian dari arah dalam. Qian yang melihat kejadian itu malah mengatakan di dalam hatinya, "Magic yang bisa mengganggu mental ya." Namun tiba-tiba ketika Annie mencoba mengganggu mental dari Qian, matanya dibuat terkejut dengan apa yang ada di dalam. Energi yang sangat mengerikan, isi pikiran yang sangat tidak pernah bisa diduga olehnya. Bahkan Annie seolah terkena serangannya sendiri. Episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you.